Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiherawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya diberi kesempatan untuk ujian akhir semester dengan mempresentasikan mata kuliah manajemen operasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan MM. Sebagai kata pengantar, di mana hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah tersebut. Yang pertama adalah mayoritas orang-orang yang merintis bisnis terkadang tanpa persiapan yang matang. Padahal persiapan ini justru dibutuhkan demi kemajuan bisnis dalam jangka panjang. Salah satu persiapan yang sangat penting yang perlu dilakukan yaitu melihat salah satu contoh perencanaan usaha atau bisa lebih dikenal dengan istilah business plan. Lalu membuatnya sendiri dan disesuaikan dengan usaha yang ingin dijalankan. Biasanya, dalam dokumen perencanaan suatu usaha harus terdapat penjelasan secara rinci tentang strategi pemasaran, kondisi keuangan perusahaan, pendapatan, dan bahkan pengeluaran bisnis, serta data penting lain yang menunjukkan tujuan bisnisnya harus tercapai. Untuk yang ingin memulai suatu bisnis, disarankan untuk membuat perencanaan usaha atau bisnis plan secara matang, supaya bisnis tersebut memiliki tujuan yang jelas, baik itu dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Sebab adanya perencanaan suatu usaha juga dapat meminimalisir kerugian yang mungkin saja terjadi di tengah jalan. Selain itu, dokumen juga sangat penting untuk membantu kita dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus ditempuh guna mencapai tujuan yang pasti. Setiap langkah atau keputusan yang dibuat harus ditempuh dengan kebijakan yang tepat. Untuk lebih lengkapnya, simak manfaat dan cara membuat perencanaan usaha berikut ini. Yang pertama, saya berniat untuk membuka suatu usaha kafe di sekitaran tempat tinggal saya. Maka dari itu, saya mencoba belajar dan kembali memahami secara detail model bisnis yang akan saya jalani. Di mana manfaat pertama bagi saya dari perencanaan suatu usaha yaitu untuk mengetahui model bisnis yang akan saya kembangkan. Sebuah usaha atau bisnis yang baru akan cukup sulit untuk berkembang apabila hanya dijalankan saja tanpa ada rencana yang matang. Oleh sebab itu, penting bagi saya untuk membuat perencanaan agar bisnis yang saya kembangkan lebih terorganisir untuk mencapai target-target yang ada. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang isi perencanaan usaha secara umum. Saya ingin membuka sebuah usaha, di mana tentu harus mengetahui langkah-langkah atau isi dari penyusunan perencanaan usaha. Jika usaha yang saya lakukan, tentu saja saya membuat sebuah perencanaan yang tepat, tentu bisnis yang akan mulai bisa berkembang lebih pesat. Agar lebih paham, berikut penjelasan mengenai langkah-langkah penyusunan perencanaan usaha, apa saja yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama, saya akan mencoba memahami bagaimana membuat profil suatu usaha, sejarah, visi, dan misi. Profil usaha merupakan deskripsi ringkas yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dengan menyusun profil usaha, tentunya saya akan memberikan gambaran umum tentang bisnis serta rencana-rencana lainnya. Profil usaha ini mencakup sejarah, visi, misi, serta menunjukkan keahlian dan kekuatan usaha, dan tentunya saya harus mempunyai profil usaha yang baik
jika ingin bisnis ini mendapatkan perhatian dari orang banyak. Lalu yang kedua adalah deskripsi dan keunggulan produk, di mana komponen perencanaan usaha selanjutnya dan menjadi bagian yang penting dalam sebuah usaha yang dijalankan, yaitu adanya deskripsi usaha dan keunggulan produk. Deskripsi usaha sangat penting sebab bisa menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan usaha yang akan dijalankan. Deskripsi usaha berguna untuk memberitahukan kepada pihak terkait mengenai ide usaha yang akan saya lakukan. Dengan begitu, mereka akan mengerti informasi bisnis yang akan dirilis. Untuk usaha yang lebih besar, maka sebaliknya diinformasikan kepada setiap stakeholder yang akan saya buat kerjasama dengan tujuan dari deskripsi usaha antara lain. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dengan singkat bidang usaha yang hendak saya jalankan, serta potensi produk untuk dapat bertahan dan berkembang di masa mendatang. Setiap usaha eh, atau setiap orang yang berkepentingan dalam bisnis ini juga harus memahami potensi dari rencana masa depan di dalam bisnis tersebut. Selain itu, bisnis juga harus memiliki rencana inovasi dan evaluasi agar produk dapat bertahan di pasaran. Lalu langkah-langkah yang akan saya pahami selanjutnya adalah membuat profil badan usaha. Di sini nama untuk profil usaha kafe yang akan saya buat nantinya adalah Alicia Cafe, di mana ini adalah salah satu usaha yang akan saya buat yang bergerak di bidang kuliner yang mengarah ke dalam aspek makanan serta kopi atau minuman untuk para pelanggan baru saya. Usaha ini akan saya mulai di awal tahun 2024 dan berlokasi di Jalan Raya Bahagia, Kota Depok, sekitaran rumah saya tentunya, dengan lokasi yang sangat strategis karena berdampingan dengan beberapa universitas yang ada di sekitarnya dan menjadi pusat pandangan semua orang yang berkendara serta mudah dijangkau siapa saja untuk menjadi pelanggan yang akan berkunjung tentunya. Masyarakat Indonesia yang saat ini hidup di era modern rupanya telah memiliki gaya hidup yang berbeda dan berubah setiap tahunnya. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menerapkan pola hidup. Um, Apalagi untuk mengkonsumsi kopi setiap harinya. Maka dari itu, hal ini mendorong saya untuk menciptakan terobosan yang unik bagi masyarakat dengan menyediakan 20 jenis produk kopi asli yang diciptakan dari biji kopi asli pilihan yang berasal dari seluruh Indonesia. Visi dari Alicia Cafe adalah memiliki dan menjadi sebuah tempat terbuka dan ramah lingkungan bagi semua kalangan masyarakat, mahasiswa, mahasiswi, khususnya di sekitar Kota Depok tentunya. Lalu misi saya, yaitu menyediakan tempat dengan layanan terbaik untuk semua kalangan dari pelanggan sebagai pecinta kopi dan makanan ringan. Lalu yang kedua adalah meningkatkan mutu dan kepercayaan kepada pelanggan dengan menyediakan tempat yang nyaman dan selalu ingin datang kembali. Yang kedua adalah layanan dan produk, di mana Alicia Cafe akan berusaha menghadirkan berbagai macam produk kopi terbaik dengan proses pembuatan yang sangat signifikan dan steril, sehingga cita rasa aslinya selalu terjaga di setiap tegukannya. Tak hanya itu, kami juga akan memberi kenyamanan yang sangat tinggi bagi para pelanggan karena kami menyediakan sebuah tempat terbuka dan lingkungan yang bersih dan sejuk sehingga menjadi tempat atau lokasi pilihan untuk menikmati berbagai citra atau cita rasa kopi dengan menu cemilan yang lezat. Lalu deskripsi bisnis yang akan saya buat, di mana aroma rasa kopi yang nikmat dan berkualitas adalah menu andalan saya, dan saya juga menawarkan rasa yang unik dengan racikan langsung dari biji kopi pilihan terbaik di Indonesia, serta pembuat kopi terbaik di Indonesia. Keunikan produk
di mana kualitas kopi dibuat dari biji kopi pilihan yang terbaik, serta target pasar kami adalah mahasiswi, mahasiswa, atau pecinta kopi dan pekerja yang memang bisa datang kapan saja ke kafe kami. Dan berikut adalah rincian produk. Salah satu ini kami ambil atau saya ambil dari berbagai kopi pilihan yang ada di seluruh Nusantara, di mana kami menyediakan kopi-kopi terbaik, yaitu diantaranya ada kopi Toraja, kopi Arabica, Robusta, kopi Lampung, kopi Toraja, kopi Jawa, kopi Bali Kintamani, kopi Flores Bajawa, kopi Papua Wamena. Dan ini adalah salah satu kopi terbaik yang akan kami sajikan kepada pelanggan-pelanggan kami tentunya. Rencana pemasaran di mana membuka coffee shop di Kota Depok, lalu mengoptimalkan pemasaran di sosial media, lalu menggunakan jasa food blogger, YouTuber, influencer untuk membuat konten dan memberikan feedback. Lalu membuat event grand opening yang mengundang anak-anak mahasiswi dan pekerja-pekerja aktif tentunya. Dan sumber daya manusianya di sini adalah saya sendiri, Wiwi, sebagai pemilik usaha, lalu ada Alicia sebagai social media officer, lalu ada Oci, Eliza, dan Reno sebagai barista atau karyawan untuk Alicia Cafe, dan Leni tentunya sebagai kasir. Untuk biaya operasional yang diperlukan sebagai pendanaan yang berlaku untuk memulai sebuah usaha ini, saya memiliki modal awal sekitar 65% dari modal keseluruhan yang ditetapkan. Agar badan usaha dapat berjalan di tahun depan, maka jumlah pendanaan yang saya punya, saya mencari investor untuk bekerja sama dengan bisnis yang akan saya buat. Dan saya mendapat investor yang akan mendanakan dananya untuk bergabung ke Alicia Cafe, dan saya mendapatkan dana tersebut sekitar 35%. Dan ini juga akan mendapatkan sistem pembagian hasil sebanyak 70 untuk pihak pengelola dan 30% untuk pihak investor. Dan ini ya akan berjalan kontrak ya selama 3 tahun, dimulai sejak awal tahun 2024 atau kafe itu akan segera dimulai. Untuk aspek finansial dan pendanaan, berikut ini adalah penjabaran perihal aspek finansial dan pendanaan dari usaha yang akan saya mulai. Yang pertama adalah jumlah modal yang digunakan, di mana total biaya keseluruhan yang akan digunakan untuk membuka bisnis saya yaitu Alicia Cafe adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah biaya sewa tempat, di mana per tahunnya adalah sebesar 20 juta. Renovasi kami perkirakan sekitar 15 juta. Lalu 1 unit sepeda motor untuk transportasi antar jemput yaitu 15 juta. Komputer untuk bagian kasir sekitar 4,5 juta. Lalu untuk peralatan makan dan minum sebesar 2,5 juta. Lalu untuk kursi dan meja sebagai perlengkapan untuk kafe kami yaitu 13 juta. Dan kami distribusikan untuk biaya lain-lain sekitar 15 juta. Nah, total biaya yang dibutuhkan ya untuk modal awal Alicia Cafe adalah sekitar 85 juta. Selanjutnya adalah penjabaran perihal prediksi biaya atau biaya kebutuhan pokok awal untuk Alicia Cafe. Yang pertama, kami akan membeli beberapa bahan pokok, diantaranya ada susu sekitar 1,7 juta, gula 1,5 juta, lalu ada aneka kopi sekitar 5 juta, ada sosis sebesar 1 juta, kentang 2,5 juta, bumbu-bumbu dapur 1 juta, lalu ada buah-buahan 1,5 juta, untuk gas LPG 1,5 juta, dan biaya lain-lain yang kami distribusikan untuk bahan pokok yaitu sebesar 2 juta. Nah, total yang diperkirakan untuk kebutuhan pokok setiap bulannya itu sebesar 17.700.000. Nah, sekarang kita lanjut ke biaya gaji dan operasional, di mana
saya mendistribusikan transportasi untuk biaya operasional yaitu sebesar 500.000, lalu untuk gaji pengelola sebesar 3,5 juta, gaji safe ya adalah sebesar 4 juta, listrik dan air saya distribusikan sebesar 3,5 juta, lalu ada gaji waiters sebesar 3,5 juta dan gaji kasir adalah sebesar 3 juta, lalu untuk gajian bagian order dan lain-lain sebesar 3 juta. Jadi, dari hasil perhitungan biaya keseluruhan untuk gaji dan operasional adalah sebesar 20 juta, 21 juta, maaf. Nah, selanjutnya adalah perhitungan modal dan investasi, di mana jika kita atau saya menganalisa semua hasil perhitungan di atas, maka total biaya yang akan dibutuhkan untuk membuka dan persiapan dalam pembukaan Alicia Cafe ini dalam kurun waktu sebulan adalah berjalan memiliki rincian sebesar 123.700.000 rupiah. Nah, di sini ya dari budget tadi saya mempunyai rencana di mana rencana bisnis yang terarah dan lebih fokus dari perencanaan tadi, otomatis saya akan memfokuskan rencana bisnis tersebut hingga jangka panjang. Karena perencanaan usaha ini sangat penting membantu kami untuk menentukan langkah selanjutnya saat mengembangkan bisnis. Nah, dengan demikian, bisnis yang sedang dikembangkan pun jadi lebih terarah untuk mencapai tujuan di masa depan. Lalu memberikan pandangan terhadap prediksi masa depan, di mana saat kami membuat perencanaan usaha, maka kami akan terlihat apa saja gambaran jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Dengan begitu, kita akan dapat memprediksi masa depan dari kemajuan bisnis serta meminimalkan resiko kerugian yang mungkin saja terjadi. Nah, prediksi ini bukan rencana semata, akan tetapi juga harus didukung oleh data dari riset yang telah dilakukan sebelumnya. Apabila tanpa riset yang matang, perencanaan usaha tentunya bisa saja akan meleset dari tujuan awal yang ditentukan. Lalu menaikkan level bisnis dengan baik, di mana perencanaan usaha juga memberikan kesempatan untuk menaikkan level bisnis yang sedang dirintis, di mana rencana yang akan saya buat dengan matang akan memperlihatkan bisnis yang tentu saja dikembangkan cukup profesional. Tak hanya itu, dokumen tersebut bisa menjadi gerbang awal untuk menarik perhatian pelaku bisnis lain demi menjalankan roda bisnis hingga jangka panjang. Nah, target dan timeline bisnis saya dalam jangka waktu panjang adalah dalam 1 tahun awal, saya berusaha untuk mendapatkan 20 pelanggan per hari. Itu adalah target kami untuk bisnis di dunia kafe ini. Lalu 2 tahun ke depan, saya akan mencoba untuk mengeluarkan produk baru serta menu-menu baru. Lalu untuk jangka waktu 3 tahun ke depan, saya akan berusaha mendapatkan 50 pelanggan setiap harinya dan juga mencoba untuk merencanakan membuka cabang-cabang baru. Lalu 4 tahun kemudian bekerja sama dengan perusahaan lain tentunya, dan 5 tahun berikutnya saya berusaha akan membuka franchise atau cabang kembali. Begitulah presentasi saya, semoga apa yang saya harapkan, semoga apa yang saya cita-citakan, semoga apa yang saya, coba rintis bisa dijalani, bisa terkabulkan, dan semoga bisa berjalan dengan lancar. Sampai di sini dulu presentasi saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.